ya Tuhan. Kami butuh lawanan-Mu, memenuhi kami. Kami pulang, kami berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan. Mari angkat tangan kita. Katakan, aku mau seperti-Mu Tuhan. Amin. Biarlah hari ini waktunya kita naik level menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita mulai saudara kita. Haleluya. FTV man. Bisa menyelat. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu kamu, itu kita semua. Sekali lagi mari bergabung saudara kita. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Pagi hari ini, sorry. Ya. Ya. Kita akan dipimpin doa untuk Pak Bernard. Hani Bernard. Iya, silakan Pak Hani Bernard. Yes. Sebelum kita mulai doa, selamat datang buat orang-orang yang luar biasa. Ya, sangat berbahagia buat semua untuk Jatim 1, Jatim 3, Jatim 4, Pak Bernard, Pak Alek, dan semua yang hadir pagi hari ini luar biasa. Ya, di breakfast meeting pagi hari ini kita percaya bahwa ada lawanan Tuhan. Ya, ada sesuatu yang baru Tuhan tambahkan buat kita. Ya, new mindset, new habit, dan new season itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Kami kembali boleh hadir tempat ini Tuhan untuk mengadakan breakfast meeting. Biarlah Tuhan mulai awal acara hingga sampai selesai Tuhan, setiap waktu demi waktu Tuhan, semua yang milik-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang menjadi satu-satu dalam kehidupan kami Bapa. Buat semua yang bertugas Tuhan, boleh Kau merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Bahkan mulai awal hingga sampai akhir Tuhan, nama-Mu semakin besar, semakin dimuliakan Tuhan lewat breakfast meeting pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai breakfast meeting pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. LOS. Mari berikan kemuliaan saudara kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Amin. Tema kita time to level up. Ya, waktunya kita naik level. Amin. Haleluya. Seperti Raja Wangi, kita mau terbang tinggi. Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau naik level lagi Bapa. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama
Raja Wali ya, kemudian terbang gitu ya, ke kiri dulu ya. Bagai Raja Wali, amin semuanya. Lintasi tinggi, amin. Bagai Raja Wali. Dan semua, ulangi. Dan saya percaya ini semua bisnismen, orang pengusaha, tapi untuk Tuhan kita semua hamba, amin. Untuk Tuhan kita semua hamba, amin. Kita mau berikan yang terbaik buat anak kita. FTV men, peace power in the Lord. Ayo kita mengenali bagi Tuhan, amin. Aku ingin selalu Tuhan berada di hadirat. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu dalam naungan-Mu. Tempat sayap-Mu, di bawah tempat sayap-Mu. Bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan raja dia, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah tempat sayap-Mu. Di bawah tempat sayap-Mu kan terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Siap-siap kita mau terbang tinggi bersama Tuhan. Haleluya, kebanggaan saya kita katakan Raja Wali, amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Semua katakan melintasi badai hidup, di bawah tempat sayap-Mu. Bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali. Mari kepada saya kita. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah tempat sayap-Mu. Bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru. Melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru. Melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Mari kemuliaan pada kita. Haleluya. FTV man. Be strong in the Lord. FTV man. Kami masih mau memuji Tuhan. Haleluya. Ayo bicarakan musuh. Siapa musuh kita? Yang pertama iblis, yang kedua diri kita. Amin. Katakan musuh. Katakan musuh. Haleluya. Haleluya. Katakan musuh. Katakan musuh. Haleluya. Haleluya. Katakan. Dan jika jangan siapa juga sama
satu kekuatan kita supaya kita melayani apapun yang terjadi, baik pun badai, ya masalah yang terjadi, kita tetap mau melayani Tuhan. Amin. Berjubah pujian, haleluya. Semua pakai gerakan gini ya. Kaki dikasih seperti tentara. Amin. Ayo kita mau praktek yuk. Ya, pagi-pagi kita mau olahraga. Amin. Haleluya. Kami mau Tuhan melayanimu sampai akhir hidup kami, bersaksi bagi Tuhan Yesus. Amin. Jubah pujian, bawa keselamatan, kendalilah keselamatan. Apakah tidak boleh berlindung, badai pun menderu, kita tetap berdiri. Bersaksi, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Mendapat keselamatan, karena Yesus yang sanggup memberikan. Bersumpah pujian, bersumpah pujian, Bapa keselamatan, kendalilah keselamatan Tuhan. Yang salah jadiku, badai pun menderu, kita tetap berdiri. Bersaksi, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Mendapat keselamatan, karena Yesus yang sanggup memberikan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Ini misi kami Tuhan, ini misi kami, ini misi kami. Katakan, amin. Ini misi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan, mari bergandeng tangan, jalankan barisan iman, bersaksi, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, semua. Ya, oke, yuk kita silakan duduk kembali. Bapak, kami bersyukur karena ada bilangan orang-orang yang hobi Amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. amin. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini, bangsa Indonesia ini ada di hati-Mu Tuhan. Mari lawat bangsa kami Tuhan. Kami membawa hati kami untuk selalu menanti-nantikan Tuhan untuk bangsa ini. Haleluya, Yesus. Doa kami kepada Tuhan. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia itu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pagi ini Bapak, pertemuan kami Tuhan dari Supimen LOM diberi Spirit Tuhan untuk menyatakan syukur kami Bapak sebab kebaikan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk izinkan kami Tuhan bisa tinggal di negara Indonesia Bapak, negara yang subur, negara yang berlimpah dengan segala macam bukti daya alam Bapak, negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama Bapak, namun Kau satukan dengan dalam kesatuan dari kasih-Mu Bapak. Berkati Tuhan seluruh tanah di Indonesia, berkati seluruh aliran air di Indonesia, berkati seluruh udara di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote Bapak, sehingga Indonesia Tuhan penuh kemuliaan-Mu Bapak. Tuhan kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami Bapak, khususnya Bapak Presiden terpilih kami Bapak Prabowo Subianto Tuhan, dan Wakil Presiden kami Bapak Gibran Rakabuming Bapak, dan seluruh kabinet Indonesia Maju, seluruh jajaran eksekutif, seluruh jajaran legislatif, seluruh jajaran yudikatif Bapak. Kau curahkan Tuhan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, keadilan Tuhan, sehingga pemimpin kami Tuhan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar Bapak, sehingga Tuhan pemerataan kemakmuran kota seluruh negeri Bapak cukup sadar, cukup aman, dan cukup aman Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa ini Bapak. Jauhkan dari segala malapetaka Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala bencana Tuhan, jauhkan dari segala penderitaan Tuhan. Tuhan, Kau curahkan kasih juga dan bersama buat bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah terbaik, termanis, terindah yang Kau berikan pada bangsa ini Bapak. Sekarang puji hormat kemuliaan dan syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, dilanjut. Be strong in the Lord. LOL. Melanjutkan Pak Jundi, ya, berdoa untuk bangsa, doa keluarga dan FGB. Mari kita berdoa, mari kita berdiri kepala. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya kami datang ke tempat ini karena kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Imam kuasa kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami merawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah inisiator dari pembentukan sebuah keluarga. Kami percaya Tuhan dan kami letakkan semua keluarga-keluarga kami di hadapan Tuhan. Keluarga FGB MFI Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan ada damai sejahtera, sukacita, akur baru Tuhan, sukacita dalam nikah rumah tangga kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami kalah, kami tidak pecundang tanpa Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami sebagai suami dan istri Tuhan. Bergandengan tangan, membangun nikah rumah tangga kami menjadi nikah rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan kami hikmat sebagai suami, sebagai istri tundukan Tuhan, untuk memanage keluarga Tuhan, menjadi tiang penopang di dalam keluarga kami. Berkatilah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Kejujuran dalam nikah rumah tangga kami, kesatuan hati Tuhan, dijauhkan dari kebencian, dari kepahitan Tuhan. Kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Itulah bukti Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga di FGB MFI di mana pun berada, secara khususnya di Jatim ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, usaha kami. Semua itu adalah titipan Tuhan. Semua itu tidak berarti tanpa Tuhan ada di dalamnya. Semua itu harus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau sumber daripada segala berkat, dan berkat itu adalah hanya kembali untuk kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memenuhi pundi-pundi kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan meninggalkan semuanya itu tanpa arti, tapi bersama dengan Kristus kami dapat mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami, berkati Tuhan anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Turunlah berkat-Mu atas anak-anak kami Tuhan, luputkan mereka dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya yang malapetaka Tuhan, dan segala macam tipu daya dunia ini Tuhan Yesus, tipu daya si iblis Tuhan yang mulai menggerogoti Tuhan Yesus pemikiran
anak muda zaman sekarang dengan Z ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, menjadi mereka anak-anak yang takut akan Engkau, anak yang mengasihi Kristus, anak yang beriman, yang kokoh kepada Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong mereka. Kami tidak bisa menjagai anak-anak kami Tuhan, tapi kami percaya punya Allah yang dahsyat yang akan memelihara anak-anak kami sempurna imannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin-pemimpin kami, pengurus-pengurus di FGB Mepai Tuhan. Sekarang saya berdoa untuk hamba-Mu yang kembali terpilih Tuhan menjadi pimpinan kami Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alex Priyo Gaponis. Engkau memberkati dia Tuhan. Kami percaya Tuhan 5 tahun mendatang Tuhan pemimpinan Pak Alex Tuhan dapat membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Akselerasi yang dicanangkan Tuhan atas seluruh FGB Mepai, seluruh Indonesia Tuhan. Boleh terjadi Tuhan di Jatim ini secara khususnya Tuhan. Baik di Jatim 1, 2, 3, 4 Tuhan. Semuanya mengalami akselerasi yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada kemajuan, ada kedewasaan rohani Tuhan. Percepatan Tuhan terjadi di FGB Mepai ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga pengurus-pengurus yang lain Tuhan yang sudah dianggedakan Tuhan. Meeting-meeting kami Tuhan. Berdoa untuk acara Christmas Tuhan yang akan segera dilakukan pada tanggal 6 Desember. Kami memberkati acara ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Pertemuan ini juga boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya buat Tuhan, agenda-agenda ya baik di RP 1, 2, 3, 4 Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan supaya Tuhan, semua agenda acara yang sudah disepakati dilakukan sepanjang tahun ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mencari pasangan ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, 2 orang, maksimal 3 orang. Kita saling mendoakan. Jangan kesusun mendoakan, hanya itu. Apa kebutuhan? Apa yang mendoakan? Supaya kita pulang dari tempat ini, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Yuk cari pasangan yuk. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kita saling mendoakan. Tanyai apa yang perlu didoakan. One
kita berdoa. Sekali lagi bisa kembali ke tempat dulu masing-masing. Kita akan sebelum kita kesaksian, kita akan naikkan ujian ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu juga menanyakan apapun keadaan kami Tuhan, Engkau memberikan kemenangan pada setiap kami. Amin. Mari saatnya kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kami sambut kedatangan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dari Kerasan Pak. Kerasan tuh Probolinggo ke timur. Dan pagi ini saya ditemani Pak Presiden Jepang saya yang setia menemani saya. Silakan berdiri dari Kerasan. Ada Pak Salah. Oke. Ya. Anak saya juga Pak. Usia saya 54 tahun. Dan saya di FGB ini juga sekitar 15 tahun yang lalu Pak Ari masih muda pernah kekerasan. Cuma dia lupa. Saya pada waktu itu tidak ada dokumentasi dari lupa Pak Ari. Sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini saya masih ada di badan ini karena saya tidak bisa lari. Entah kenapa Tuhan tanam saya di sini. Oke, itu perkenalan saya. Ini oleh-oleh dari Jakarta, time to level up. Dimana waktunya untuk naik level. Next Pak. Pak Lubin Adi Abraham menjelaskan, mengasih contoh bahwa waktunya naik level diambil contoh tokoh di Alkitab yaitu Abraham. Abraham ini taat akan apa yang dikatakan Tuhan. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim pada saat itu, di mana Ur Kasdim itu adalah kota yang gede, kota metropolis, di mana dia harus menuruti suara Tuhan untuk pindah kemana nggak tahu. Nah, tapi dia taat, dia peka dengan firman Tuhan dan patuh. Dia meninggalkan lingkungan yang kafir, cara hidup berdosa. Tuhan bentuk karakternya sebelum diberkati. Dan di mana Abraham ini harus meninggalkan zona nyaman. Zona nyamannya di Ur Kasdim tersebut dia harus pergi meninggalkan. Itu yang kedua untuk level up ini, pertama adalah tingkatkan ketaatan, yaitu peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua Pak, tingkatkan ketangguhan, hadapi kesulitan atau tutup dengan hati yang teguh dan besar. Tetap berkati Tuhan bela. Jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Di mana ada yang namanya saat ini ada yang namanya generasi strawberry, di mana generasi ini tidak tahan banting. Ada masalah sedikit langsung jatuh, ada masalah sedikit langsung lari, tinggalkan tanggung jawab, ada masalah sedikit yang lebih parah lagi, bunuh diri. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi tingkatkan ketangguhan. Perlu dilatih punya resiliensi. Resiliensi ini artinya mampu beradaptasi dalam keadaan yang sulit sekalipun. Nah, bisa menemukan solusi atas menghadapi setiap masalah. Itu namanya resiliensi. Yang pertama apa? Taat akan suara Tuhan. Yang kedua, tingkatkan ketangguhan. Jadi kita harus punya sikap yang namanya resiliensi. Tahan banting, beradaptasi dalam keadaan sulit agar bisa menang dan naik level. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan. Jadi di ayat 2 di mana Tuhan berkata, kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkat di situ artinya menyelamatkan jiwa-jiwa, di mana dia ambil contoh Demos Zakaria. Demos Zakaria mau meninggalkan zona nyamannya, mengikuti visi yang dari Tuhan, dan dia mau melayani jiwa-jiwa di marketplace, dan di situ ditulis oleh Pak Rubin, menjangkau di marketplace usia 25 sampai 40 tahun. Ya usia lebih tidak apa-apa, 50-60 ya tidak apa-apa, asal bisa dijangkau kan. Rela berkorban memenangkan jiwa. Ada revival dan pahala kekal. Jadi kita sudah benar berada di tempat ini, kita dalam wadah ini, kita melayani jiwa-jiwa dan itulah berkat yang sesungguhnya.
Jadi berkat itu keselamatan, Pak, bukan berkat kita dapat harta yang berlimpah-limpah. Apa gunanya kalau kita berhilang? Apa gunanya engkau memperoleh separuh dari isi dunia ini, tapi nyawamu tidak terselamatkan? Oke, jadi dari yang pertama, ketaatan, tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketangguhan, tingkatkan pelayanan kita di dalam wadah ini. Itu oleh-oleh dari Jakarta. Terus saya akan menambahkan sedikit time to level up. Menurut saya ambil kisah dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Kebetulan CBH sudah sampai ke Ayub ya, sampai ke kitab Ayub. Ayub ini adalah seorang yang luar biasa di tanah Uz. Tanah Uz itu tanah bagian timur. Orang ini luar biasa. Kambing dan dombanya ada 7.000, lembunya ada 500, lembu betinanya ada 500, terus 500 pasang lembu, dan budak-budaknya banyak. Kekayaan pada zaman itu diukur seberapa banyak mereka punya ternak, seberapa banyak mereka punya budak. Nah, pada suatu hari apa yang terjadi? Dalam satu hari itu semua hartanya ludes. Karena apa? Karena ada ujian. Sebetulnya yang menjadi biang keroknya ini si iblis. Ketika ia berada di surga, Tuhan tanya, dari manakah engkau, iblis? Aku dari keliling bumi, Tuhan. Tidak engkau melihat hamba-Ku Ayub yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, orangnya saleh, jujur. Nah, iya, itu kan kau berkati dengan harta, kau pagari kan hartanya. Coba kau tarik pagarnya, habiskan semua itu. Oke, kata Tuhan, silakan, tapi sayangkan nyawanya. Nah, pada saat itu, Pak, yang keempat, Pak. Dari kisah Ayub, ketika semua hartanya ludes dalam satu hari, anak-anaknya yang 10 orang itu ketika mengadakan pesta, anaknya Ayub ini tiap minggu mengadakan pesta. Tiba-tiba terjadi angin badai dan rumah itu roboh, menimpa seluruh anaknya meninggal. Terus ternak-ternak pada saat itu juga diserang, diserbu, dirampok oleh orang Seba dan orang Askim pada saat itu, ludes semua. Apa yang terjadi? Nah, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Tuhan berkata, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini, Ayub tidak berbuat dosa sama sekali di hadapan Tuhan melalui bibirnya. Jadi Ayub ini luar biasa. Ia tetap tekun di dalam kesalehannya sampai ujian yang kedua. Iblis bilang, iya, kalau harta kan, coba kesehatannya kau ambil. Pada saat itu juga Tuhan setuju. Dan apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya penuh dengan borok, dan itu diduga penyakit lepra, gatal-gatal dari ujung rambut, dari kepala sampai ujung kaki, itu gatal-gatal dan digaruk tak pakai beling. Nah, kalau sudah kena tubuh, orang-orang ini biasanya sudah mulai goyah. Sampai istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu, lalu matilah engkau. Istrinya sampai bilang gitu. Istrinya mungkin jijik, orang-orang sudah tidak mau dekat lagi sama dia. Nah, pada saat seseorang diserang tubuhnya, baru dia bisa merasakan bahwa ia hanya butuh Tuhan saja. Dan ini juga dialami seorang anak Tuhan. Ketika ia sakit, kemudian dia mau berbalik. Dan orang itu adalah istri saya sendiri, Tuhan, yang sebentar lagi akan memberikan kesaksian. Saya undang istri saya untuk menyaksikan cintanya Tuhan kepadanya. Maafkan kalau ada pergi pasarannya sampai juga.
penting orang hidup itu jadi orang baik. Terus saya jaga tubuh saya dengan baik. Saya suka olahraga. Saya jaga makan. Sudah cukup. Saya dan suami saya ini sakit dulu ya, itu ACC biasa. Terus pada suatu saat itu tiba-tiba saya tuh merasa mual, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sampai saya tuh telepon teman saya yang menjadi dokter, dia kirim saya nanti itu ke rumah, saya infus sama, tapi tidak mengurangi rasa sakit itu. Akhirnya saya jam 3 pagi, saya tuh minta suami saya angkat saya. Setelah diperiksa di rumah sakit, terus suami saya bilang, kita ke Surabaya saja. Sampai di Surabaya periksa, dokternya bilang, istrinya kamu ini gawat, jangan ditunda-tunda lagi, harus segera operasi. Pada saat itu, ya sudah, saya operasi. Setelah operasi suami saya bilang, kamu ini, saya tuh tanda tangan kamu operasi sudah gimana? Soalnya terpaksa kamu harus biasa. Ini operasi saja. Soalnya bila laparoskopi itu nggak bisa. Kantung empat saya tuh infeksi, jadi penuh dengan anak. Terus saya buka, gitu. Terus suami saya tuh bilang gitu. Terus saya ini kan takut. Saya takut suami saya ini kalau saya mati dia kawin lagi. Saya tuh takut. Iya, terus saya tuh takut. Terus dia bilang gini, kan itu loh, nggak usah bingung misalnya kawin lagi atau enggak. Yang penting kamu tuh harus tahu kemana kamu nanti akan pulang. Nah, dia bilang gitu. Bertobatlah, sebab manusia itu hidup tuh kita nggak tahu. Kamu yang badannya sehat-sehat gitu bisa sakit kayak gini. Nah, usia manusia itu kita nggak tahu. Bertobatlah. Nah, pada saat saya di rumah sakit itu, Pak supir itu setiap hari itu telepon suami saya, sehari itu 2 kali, dan mereka tuh selalu mendoakan saya. Nah, terus setelah saya pulang sampai di rumah, nah Bu Eni, terus Bu Sien, ini mendoakan saya gitu, ada di WA, ditanyakan, di telepon, terus di voice note ya, doanya dikirim melalui voice note. Itu gak terasa tuh, saya tuh merasa orang-orang ini siapa? Kok mereka ini baik banget sama saya. Nah itu mulai menggugah hati saya ini masuk dalam komunitas ini. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut jadi di dalam LOF ini, nah ini juga saya mengalami pertumbuhan rohani. Karena dalam LOF itu diajar untuk belajar renungan, dibantu untuk begini, terus belajar menjadi pas ya. Pertama ya takut gitu, bisakah saya, terus disubawa firman Tuhan ya sebentar, nggak bisa panjang, nggak apa-apa. Jadi saya tuh berusaha untuk menerima semua yang ditugaskan, terus saya terima, sebab saya ini level saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Jadi saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini. Itu saja. Ya, dan ada satu lagi yang mungkin lupa. Pada saat saya memasukkan dia ke rumah sakit di rumah sakit di Husada, saya tanya nih, mau pakai biaya sendiri apa asuransi Pak? Biaya sendiri. Karena asuransinya 3 tahun nggak saya bayar. Terus saya bayar.
Saya sudah ada mikir biaya, Anda harus biaya sendiri atau tidak. Nah, setelah itu setelah pulang dari rumah sakit, terus ada agent yang datang ke saya, Pak, istrinya barusan sakit. Oh ya, halo Pak, saya uruskan yang dosis sudah 3 tahun kok nggak bayar. Oh, masih ada sisa Pak, masih ada sisa. Kurang 1 bulan, Tuhan ambil alih semua. Jadi berkali-kali Tuhan ditolong. Tuhan Yesus Kristus makanya adalah Tuhan, berkali-kali kau mampu. Ada lagunya. Nah, oke, kembali ke laptop. Dari kisah Ayub itu punya teman-teman yang banyak. Ada 3 atau 4 orang. Bildad, Elifas, dan Sofar. Dari ketiga orang itu, Bapak Ibu, mereka tidak ada bicara yang baik. Memang pada awalnya 7 hari 7 malam mereka itu tidak omong-omong, cuma merasa berduka bersama. Tapi setelah itu dia salahkan Ayub. Ketika seseorang sakit berarti kamu kena kutuk. Terus si Sofar lebih parah lagi, untung masih gini. Ini harusnya lebih berat nih. Gitu. Jadi punya teman itu, perhatikan teman-temanmu. Jadi temukan circle pertemanan yang tepat. Ayub 19 ayat 19 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dia tuh menyesal punya teman-teman seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, kau memiliki circle pertemanan yang sangat tepat sekali. Terus dari circle pertemanan ini kita bisa bangun kerohanian kita. Saya pernah cerita, mungkin ada seorang teman yang circle-nya mungkin di sana di mana selingkuh itu sudah biasa. Dan akhirnya ketika ia selingkuh omongannya itu, nasihat-nasihatnya itu sudah sangat menjatuhkan sekali. Pendeta saja banyak yang selingkuh kok. Masa lu gak mau? Nah, gitu-gitu. Terus ketika dia bertengkar dengan istrinya, kalau perempuan pulang ke rumah, jangan diam dan ditahan. Dia main nanti berjanda sih. Nah, kamu kalau mau cerai, ini ada kartu. Ini ada pengacara yang bisa bikin acara masalah perceraianmu beres. Nah, kayak gitu kan. Circle pertemanan yang tidak tepat. Memang di Ayub ini tidak sampai kayak gitu. Tapi kita harus menemukan circle orang-orang yang kayak gini. Para malaikat-malaikat Tuhan itu. Nah, ini kita menemukan circle yang tepat di sini, Pak. Dan yang keempat, ketika Tuhan tahu apa isi hati Ayub, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kalau dulu kambing dombanya 7.000 menjadi 14.000. Kalau dulu lembunya 500 sampai 1.000 sekarang, luar biasa. Dan dia diberkati dengan 10 orang anak lagi. Dan ini menjadi luar biasa sekali. Kemudian apa? Kemudian Tuhan minta kepada 3 temannya ini untuk mempersembahkan korban. Dan itu pun harus Ayub yang mempersembahkan. Kalau tidak, kamu akan terkena aniaya. Tuhan bilang gitu sama 3 orang sahabatnya. Sampai 3 orang sahabatnya nih bawa 7 ekor lembu, 7 ekor kambing dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dia datang kepada Ayub supaya memintakan maaf kepada Tuhan. Dan Ayub pun menerima itu. Ayub menerima teman-temannya itu. Dia persembahkan korban. Dia mau memaafkan temannya. Di dalam wadah FGB ini, doakan orang yang pernah menyakiti hatimu. Ayub pun berbuat yang sama. Doakan orang yang menyakiti hatinya Ayub. Dia mau mempersembahkan korban. Karena Tuhan yang minta. Dalam wadah ini banyak gesekan antara leader dengan member, antara member dengan member. Tentunya ada yang pernah menyakiti hatimu dalam member. Dan inilah tugasmu untuk mendoakannya. Sehingga Tuhan berkenan banyak jiwa yang diselamatkan. Itu saja oleh-oleh dari saya sendiri. Yang sudah dulu dari saya. Oke. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Amin. FGB Man. Bisa. LOM. Bisa. Oke, saya kembalikan. Oke.
Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Kita mesti level time to level up. Waktunya kita meningkat. Dia naik level. Baik dalam perbuatan baik tadi ya, menyelamatkan. Tadi LOF terus berbuat baik ya. Dan akhirnya satu jiwa diselamatkan, satu jiwa melayani Tuhan. Yang kedua tadi Pak Samuel katakan mendoakan musuh kita itu nggak gampang loh. Ya, mungkin ngomongnya gampang ya Pak ya, tapi prakteknya nggak gampang ya. Disakiti, dituduh, di kata-katakan yang nggak enak, semua. Tapi itulah firman Tuhan katakan, ya kasihlah musuh kita, doakan musuh kita. Amin. Yuk kita tadi dikatakan berkali-kali engkau menolong. Kita mau nyanyikan lagu ini. Silakan Bu Linda. Mari saja kita bangkit. Kita berdiri yuk. Terima kasih buat firman-Nya, Samuel kesaksian yang luar Terima biasa. kasih Tuhan. Engkau tetap baik. Amin. Selalu baik. Engkau setia. Meskipun doaku menolongku, meskipun di dalam dagingku, ku tetap begitu percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun Tuhan tak menjawab doa, Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam masa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lemah gelap engkau ada, Yesus setia. Mari kita fokus sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, Ku tetap memilih. amin, tetap memilih percaya Mengucap syukur. dan mengucap syukur. Meskipun aku tak terjawab, Meskipun doaku tak terjawab, hatiku habis tenang. meskipun hatiku habis lelah, Ku tetap memilih. tetap memilih untuk percaya Mengucap syukur. dan mengucap syukur. Tuhan berkali-kali kau menolong. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada,
kejadian di dalam hidup ini, kita mengalami jatuh bangun dalam setiap musim kehidupan. Mungkin kita hampir putus asa, tetapi lagu ini mengingatkan bahwa selalu ada pertolongan Tuhan atas hidup kita. Selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Raja Daud pun mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Jatuh bangun dia melewati, tetapi dia bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Amin. Dada dan tongkatmu itu hanya menjadi penghibur bagi Yes. Benar. kita pun pada saat ini kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak pernah takut bahaya, karena selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Setiap proses kehidupan yang aku alami itu akan membuat aku timbul seperti emas. Yes. Seperti Ayub berkata, Tuhan tahu akan jalan hidupku. Ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Iman kita akan naik pada level up, pada level yang lebih tinggi. Kita tidak pernah tahu akan waktu ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita mempunyai Yesus Tuhan yang setia. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia akan memberikan kita terus kekuatan. Amin. Saat ini kita tidak lagi berkata, Tuhan, apa yang akan Engkau berikan padaku? Tapi kita mulai berkata, Tuhan, aku akan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Aku akan meningkatkan kesetiaanku. Aku akan menjadi orang-orang yang tangguh Tuhan menghadapi segalanya. Amin. Dan aku akan meningkatkan pelayananku. Mulai saat ini Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku rindu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Biarlah ini menjadi doa buat kita semua. Untuk kita bergandeng tangan, kita tidak jadi lemah lagi, tapi kita semakin kuat dan semakin kuat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Amin. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Silakan duduk. Ya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, seperti diberkati. Ini waktunya kita mau memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Saya minta Pak Adhan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati Tuhan ya. Dan tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami mau sadar bahwa Engkaulah Tuhan yang membawa kami ke dalam komunitas ini. Sepertinya kebetulan ada orang yang mengajak kami Tuhan, tetapi kebenarannya adalah Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau yang membawa kami kepada komunitas ini
untuk kami bertumbuh mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, biar Engkau menjadi fokus dalam ibadah kami, dalam setiap hidup kami. Engkau tetap menjadi fokus kami Tuhan, dan Injil menjadi fokus kami Tuhan. Tanpa Injil kami ini binasa, tanpa Tuhan kami ini binasa Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberi bukan karena untuk supaya kami lebih diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati, karena kami sudah menerima pemberian yang terbaik, yaitu nyawa-Mu sendiri, hidup-Mu sendiri dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ini menjadi kerinduan kami. Kami boleh memberi Tuhan untuk dipakai mencakup banyak orang Tuhan, membawa mereka ke dalam komunitas ini, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih biar Engkau disenangkan, dimuliakan lewat pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Budirio, saya minta untuk pengumuman. Ya, Pak Budirio. Benar loh teman-teman yang dari awal sampai akhir bilang kalau berdiri di sini grogi. Ternyata benar loh, mereka nggak bohong. Tapi ini hadap mana ya? Tapi kalau hadap sini nggak mungkin, karena mungkin kalau 25 tahun yang lalu jadi hadap sini. Mungkin betul ya, saya teringat Oktober tahun 51 demo Sakarian waktu pertama kali mengadakan iklim dan kafetaria. Mungkin seperti ini, mungkin ya Pak Bedan. Karena waktu itu 400 orang yang diundang, cuma 18 orang yang hadir. Ditambah 3, istrinya dan dia dan pembicara, jadi 21 orang yang mungkin begini. Oke. Kita sudah masuk sesi yang baru, the new season, untuk kepengurusan periode 2024-2028. Ya. Jadi tema kita time to level up. Mungkin dan secara struktural maupun fungsional kita juga sudah berbeda di dalam keorganisasian ini. Jadi baiknya saya undang Pak Alex Diabrioga. Beliau ini bukan NVP lagi teman-teman, NEVP, National Executive Vice President. Pak Bernard sebagai Ketua Dewan Penasihat kita. Oke, saya undang Pak Alex untuk menjelaskan sedikit dan bisa secara struktural Jawa Timur maupun yang di bawah Pak Alex bisa dijelaskan, maupun apa itu ya level up itu ya, apa setiap hari harus naik tangga atau gimana gitu. Ayo Pak Alex. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin sudah diumumkan oleh Bapak MC mengenai kepengurusan yang baru di nasional. Dan sekarang ini NEVP jadi wakilnya Pak Gali itu, kalau dulu NEVP itu satu Pak Rubiak ya, Bapak Ibu tahu. Kemudian sekarang ini bertambah, NEVP-nya itu bertambah, sehingga ada yang dari Pak Pilar, itu NEVP untuk Pak Pilar, Pak Vincent. Kemudian yang untuk mengenai organisasi itu Pak Rubiak untuk menata organisasinya semua. Kemudian ada beberapa NEVP kewilayahan seperti itu. Jadi kalau dulu ada NVP-nya itu sekarang nggak ada, tapi NEVP begitu. Ada, saya lupa kemarin soalnya waktu ngikutin dengan Zoom itu barengan sama doa siap ya. Jadi saya lupa ada 5 atau 6 NEVP gitu. Yang kebetulan yang saya yang dimana dulu di NEVP Jawa Timur, kemudian sekarang wilayah di NEVP ini meliputi Bali, NTB, kemudian NTT, dan kemudian di Kalimantan, selain Kalimantan Barat seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang boleh tambah.
seperti itu. Artinya saya percaya perlu kita untuk sama-sama mesti menata ulang semua berbulan gitu. Karena dari wilayah yang saya sampaikan tadi ada tambahan wilayah Kalimantan selain Kalimantan Barat, jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, Utara, kemudian mulai Bali, NTB itu yang sebetulnya yang dihadapkan secara strategis adalah problemnya nanti ada di Jawa Timur. Nah ini yang mau nanti kita akan membuka dengan RT Jawa Timur, di mana kita juga bisa berdekat untuk wilayah yang lain. Seperti itu. Dan kemudian untuk RP dan RPP dan sampai jajaran selanjutnya, nanti itu RP yang memantau semua seperti itu. Jadi RPP nanti RP Pak sudah berapa seperti itu dan untuk semua. Ya saya kira itu aja. Dan untuk kemarin yang disampaikan untuk tema kita 4 tahun mendatang ini untuk percepatan SLI itu bagaimana sebetulnya yang mau kita rindukan ini secara bagaimana setiap member ini bertumbuh lebih cepat bertumbuh. Saya percaya sudah bertumbuh, tapi yang diharapkan adalah lebih cepat bertumbuh secara pribadi, hubungan dengan Tuhan, juga kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu bertumbuh. Jadi yang paling penting tadi yang seperti yang Pak saya katakan tadi, bagaimana untuk hubungan kita sama Tuhan ini. Seperti saya percaya kalau hubungan ini semakin baik, pasti akan semakin kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini sebetulnya poinnya di situ. Bagaimana kita untuk mempercepat ini? Bukan cuma sekedar organisasi, tetapi lebih lagi mengenai innernya kita, dalamnya kita itu. Setiap member ini. Tadi katakan bagaimana untuk menghidupi visinya kegerakan ini. Tapi disebut tadi bukan Pak Widu ya tadi ngomong. Ya, tapi itu ini bagaimana? Ayo kalau bahasa sederhananya itu, mari setiap member teman-teman dibawa untuk mereka menghidupi visi. Bukan ngapal ketok atau cuma mengerti, menghidupi visi. Karena itu kemudian menjadikan itu menjadi the way of life-nya kita. Nah, ini penting banget. Sehingga kita akan melayani ini, pasti saya tahu kalau kita menghidupi visi itu, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh tetapi dengan sukacita gitu. Kalau Om Koseng ngomong kebenangan sendiri, tapi penuh sukacita. Ini loh pelayanan kita itu di situ gitu. Bukan yang tertekan begitu, sungkan, takut, tapi suatu sukacita. Karena kita akan menyenangkan Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alex. Yang menindaklanjuti apa yang dikatakan Pak Alex tadi, saya teringat di konvensi itu mungkin yang benar di sini karena ini ada kamera. Di konvensi itu OUS itu berkali-kali, bukan berkali-kali ya, ada 2 kali itu mengatakan begini, FGBMFI is a prophetic and a spiritual organization. Jadi ini yang perlu kita tekankan terus. Tapi saya lihat tadi detik 4 sangat bagus membawa kita semua ke dalam spiritual yang kita naik ya. Jadi ingat OUS menyampaikan bahwa kita ini a prophetic and a spiritual organization. Itu 2 kali mungkin dia ucapkan terus itu ya. Oke, karena justru itu nanti tanggal 12 teman-teman, kita akan doa sekota, kita akan bekerja sama dengan Bamak mendoakan kota. Kita butuh 1000 pendoa. Betul ya Pak Bertatnya, 1000 pendoa ya. Dengan Bamak di tanggal 15. Mungkin sudah diumumkan. 12 ya. Iya, tanggal 15 itu ulang tahun saya. Sorry, saya lupa. Tanggal 12 November. Ada yang anunya. Ya.
masa depan cerah, gereja masa depan cerah. Mungkin dari regional sudah diumumkan, tapi bagi yang ini saya mengingatkan kembali. Oke? Semua hadir ya. Oh iya. Iya. 15 ulang tahun saya di rumah. Oke. Lanjut. Nah iya ini Sejahtera Kota. Nah tanggal 12 ya, jam 6:30. Yuk kita rame-rame berdoa buat kota kita. Lanjut. Nah ini saya umumkan sedikit Christmas Drive. Ini teman-teman di regional sudah diumumkan, cuman yang sudah masuk di kami dari 100 meja itu ya ini, Jatim 1 ada 15 meja, Jatim 2 2 meja, Jatim 3 15 meja, Jatim 4 25 meja ya. Mana suaranya? Mana Pak Heri ini? Suaranya Pak Heri ini siapa ya? Kesaksian dari siapa? Moge ya? Pak yang ngomong Moge siapa? Oh, tapi beda loh Mogenya Pak Eli ya, Bulanja ya. Beda. Oke, lanjut. Oh ya, kita juga tanggalnya harus diganti. Oh, harus diganti. Oke, ini oh oke. Skip dulu kalau gitu. PIC-nya dari Jatim 4 ya? Iya, oke. Sudah cukup. Oke. Mungkin saya undang Pak Bernard untuk memberikan closing statement buat kita. Iya, ada mana gitu ya? Mesti gini begini. Ya ada usah bingung-bingung. Sing pasti ya di situ. Saya sangat bersyukur karena ketika saya mendengar tentang kesaksian-kesaksian dan juga sharing firman Tuhan, itu berarti bahwa saudara-saudara ini, chapter-chapter ini sudah memuridkan anggotanya. Dan yang kita punya tepuk tangan. Dan itu adalah yang terpenting, saudara. Karena apa? International Presiden kita, Bapak Francis Owusu, di dalam newsletter, kalau saudara baca newsletter bulan Agustus tahun 2024 yang lalu, dia katakan setiap member FGB MFI harus tahu core mandate. Apa itu core bisnisnya daripada FGB MFI? Harus tahu inti daripada pelayanannya, inti daripada mandat yang diterima dari Tuhan untuk FGB MFI, sehingga visinya itu bisa kencang, saudara. Jadi itu Francis Owusu dia katakan, kalau kita membaca buku The Greatest Business in the World dari Demos Zakarian, di sana diceritakan, dia katakan Pak Francis Owusu itu core mandate-nya itu terambil dari perkataan Dr. Mordecai Ham. Ini seorang daripada hamba Tuhan yang begitu terkenal pada tahun itu 1955, di mana kalau KKR itu ribuan orang, saudara. Dan salah satunya Billy Graham itu bertobat dan menyerahkan hidupnya dalam KKR-KKR-nya ini. Dan pada tahun 1955 dia menjumpai Demos Zakarian, belum kenal, saudara. Tapi dia katakan, Demos, aku lebih tahu dari kamu FGB MFI ini. Bagaimana bisa? Ini kan 1955. Visi saja saya 1952. Oh ya, dikatakan. Tapi saya ini banyak berdoa. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan pakai FGB MFI sebagai instrumen, sebagai alat untuk layman movement
kegerakan kaum awam untuk tuaian besar akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Oleh sebab itu dalam newsletter itu Francis Owusu mengatakan kita harus tahu core mandate-nya itu dikatakan. Jadi jelas ya, arahnya itu layman movement untuk kegerakan untuk tuaian besar jiwa-jiwa. Mulainya dari mana? Ya seperti sudah kita lihat dari visinya untuk man-to-man ministry, kita rindu kita bersaksi, kita rindu membagikan majalah Voice, kita rindu mendoakan orang, mempertahankan belenggu-belenggunya sehingga orang itu menjadi orang baru, lahir baru. Tapi Francis mengatakan kita bersyukur untuk orang-orang baru yang dimenangkan oleh FGB memang begitu banyak, tetapi itu tidak cukup. Dikatakan kalau kita, inti dari pelayanan kita adalah discipleship. Kita berikan tepuk tangan tadi. Pemuritan. Jadi setelah mereka dimenangkan, mereka di chapter, mereka di gereja, mereka bertumbuh sehingga level up tadi itu, saudara. Ada pertumbuhan rohani menjadi serupa Kristus. Dan saya bersyukur kalau saya setiap mendengar kesaksian-kesaksian, saya kemana-mana pun wah ini tracknya ini sudah benar ini. Mereka ini dimuridkan, jadi ingat saudara ya, ini internasional presiden sendiri mengatakan jangan puas saja jangkau jiwa, tapi muridkan mereka di chapter supaya mereka bertumbuh, ada pertumbuhan rohani menjadi serupa Kristus. Karakternya sehingga seperti bukunya Demos katakan oneness with Jesus itu ultimate dimension. Sehingga dengan demikian karakternya karakter Kristus, mereka juga rindu jiwa-jiwa, mereka mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Akibatnya apa? Dengan sendirinya akan mereka akan bergerak, sehingga dengan demikian terjadi multiplikasi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita naikkan satu pujian untuk kita tutup, lalu Pak Andreas tutup dalam doa. Oke, mari kita pasti berdiri, kita nyanyikan pujian. Mau seperti ini Yesus ya. Aku lidah, ya silakan. Makasih Pak. Ulang tahun. Oh, siapa ulang tahun? Wah, ada ulang tahun. Oke. Saya tanggal 40. Kok ulang tahun, Rek? Ya, silakan yang bulan ini di November ulang tahun bisa maju di depan. Kita akan berdoa. Kalau tidak mau saya tambahkan kata-kata lagi, kita akan berikan angpau. Mungkin lebih cepat lagi. Ayo, maju. Yang November ya Pak ya? Pak Go ulang tahun. Yang November. Tanggal berapa? Yang November tanggal bisa maju 15/59. Ciami. Oke, kita akan merayakan lagi. Pak, siapa Pak? Nah. Dari LON ada? LON yang bulan November. Ya. Ibu Rini. Kemarin dia ulang tahun. Janjian. Bu Rini. Ya. Wah, ini presiden saya ini. Saya minta Pak Sugianto Tan untuk berdoa buat mereka. Ya. Ayo. Bulan 11, ayo maju, kita sama-sama doakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Abah bersyukur pagi hari ini boleh berdoa buat saudara-saudara hamba yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka selama ini. Ebenezer, kami percaya Tuhan, Kau akan meneruskan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi mereka. Urapan dari kuasa Roh Kudus menyertai-Mu, pergi ke marketplace untuk berbuah, dan buah-Mu tetap adanya, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan-Mu.
Tuhan, kami percaya Kau memakai setiap mereka, urapan dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus sendiri, menyertai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima semua berkat terbaik ini. Haleluya. Amin. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan November. Terima kasih. Yuk kita akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Ku Mau Sepertimu Yesus. Kita tetap ada berdiri. Nanti saya minta Pak Andreas. Ku mau sepertimu Yesus. Diri sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan segala-galanya. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau seperti Andreas. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama. Sekali katakan memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kembali kami naikkan syukur kami Tuhan, karena dimulai dari awal sampai pada akhir acara ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan Engkau hadir di sana. Dan Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat-Mu untuk kami bawa pulang. Di dalam perjalanan hidup kami ke depan Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah menetapkan memilih kami ada di dalam wadah FGBMFI LOF. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, kapasitas untuk kami bertahan, dan kami boleh dengan setia melakukannya sampai akhir. Dan kami percaya inilah wadah yang Tuhan persiapkan untuk kami, FGBMFI, karena kami percaya inilah visi Tuhan untuk kami amankan Tuhan sesuai dengan apa yang sudah diperkatakan oleh para pemimpin kami. Karena disinilah dasar pelayanan kami, visi yang Tuhan beri kepada kami untuk perjalanan pelayanan kami ke depan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami kembali naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang pagi sampai siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan pulang dulu, jangan keluar dulu. Ini ada tari-tarian ya. Ayo kita sama-sama menari bagi Tuhan. Beres kabeh. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menari untuk Tuhan. Boleh ikuti gerakan tarian yang ada di depan sini. Semuanya menari ya buat Tuhan Yesus. Jangan ada yang malu-malu. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takutkan gentar. Sama Yesus kita hadapi.
membereskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sayonara.